wabarakatuh. Saya Ufitratul Andriani, NIM 12405183010 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 6A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dan mungkin ada beberapa penjelasan yang belum saya jelaskan di dalam laporan praktik pengalaman lapangan yang saya kerjakan di UMKM Emping Jagung Meniko, Desa Sudimoro, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Berikut ulasannya. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa dasar pemikiran saya mengambil judul laporan yang saya kerjakan ini. Sebelumnya, judul laporan saya adalah Strategi Penyelesaian Kendala Pemasaran Emping Jagung Meniko pada masa pandemi COVID-19. Saya mengambil dasar pemikiran ini berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan saya akhir-akhir ini. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah membuat seluruh mungkin kita merasakan dampaknya, terutama dampak negatif. Dan dalam dunia perekonomian, pandemi COVID-19 telah mengambil alih seluruh dampak positif dari dunia bisnis. Jadi kita bisa menemukan begitu banyak dampak negatif pandemi COVID-19 bagi pelaku bisnis, terutama bisnis UMKM yang menjadi komponen terkecil dari dunia bisnis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pandemi COVID tidak hanya menghancurkan bisnis global, tidak hanya melumpuhkan semua akses bisnis global, melainkan juga melumpuhkan seluruh akses UMKM, bisnis kecil, bahkan sampai ke pedagang kaki lima ataupun yang lain. Nah, judul dari laporan saya adalah yang seperti kita sebutkan sebelumnya. Nah, UMKM Emping Jagung Meniko adalah UMKM yang berbasis dalam memproduksi makanan, terutama camilan yang berbahan baku jagung. Seperti yang kita tahu, jagung adalah salah satu sumber pangan yang memiliki karbohidrat tertinggi setelah gandum dan padi. Bahkan di Indonesia masih ada beberapa daerah yang menggunakan jagung sebagai makanan pokok sehari-hari pengganti nasi dan beras. Nah, jagung merupakan ide komoditi yang sangat baik dan mempunyai peruntungan yang cukup hebat dalam dunia bisnis makanan. Nah, hal ini telah membuat UMKM Jagung Meniko berpikir bahwa emping jagung mungkin adalah salah satu komoditi yang mungkin akan membuat bisnis mereka menjadi lebih naik dalam dunia bisnis UMKM Indonesia. Namun nyatanya karena ada pandemi COVID dan satu dan lain hal, UMKM Emping Jagung Meniko untuk sekarang cukup sulit menstabilkan peruntungan yang mereka peroleh. Jadi mereka itu sedikit kesusahan lah bisa dibilang selama pandemi COVID ini. Contohnya banyak sekali konsumen yang sedikit berkurang, bahkan sebelumnya banyak konsumen yang datang ke rumah atau datang ke UMKM untuk mengambil produk-produk mereka, sekarang juga sedikit berkurang. Nah, dari sini saya mulai berpikir, apakah ini cocok dengan topik yang akan saya angkat? Akhirnya setelah saya lama berpikir dan mencari permasalahan yang lain, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa memang untuk zaman sekarang bagi UMKM ataupun home industry yang lain itu sedikit sulit untuk bertahan. Jadi saya mengambil gimana caranya kita membuat strategi penyelesaian terutama dalam hal pemasaran untuk UMKM Emping Jagung Meniko menerima segala kendala yang ada dan menyelesaikannya dengan lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas dalam bab 2. Bab 2 adalah mengenai pelaksanaan praktik di lembaga UMKM Emping Jagung Meniko.
Untuk profil lembaga sendiri, ini ada sejarahnya tersendiri. Jadi Pak Hadi Wayono selaku pemilik UMKM Emping Jagung Meniko ini sebelumnya pada tahun 1997 mempunyai teman atau partner dalam berbisnis emping jagung. Nah, Pak Hadi ini berfokus pada sebenarnya Pak Hadi ini berfokus pada bidang memasak. Jadi beliau punya partner bisnis itu dalam mengusaha emping jagung meniko, dan Pak Hadi berfokus pada pemasakan emping jagung dan temannya berfokus pada keuangan, administrasi, dan lain-lainnya. Nah, lambat laun bisnis beliau dengan temannya ini mengalami kemunduran yang mungkin cukup signifikan pada tahun tersebut. Apalagi waktu pada tahun 90-an itu adalah tahun-tahun yang paling kelam bagi bangsa Indonesia. Nah, dari sini akhirnya bisnis yang dijalankan beliau bersama temannya itu mau tidak mau harus mengalami gulung tikar. Di dalam sela-sela gulung tikar ini, Pak Hadi mempunyai ide, bagaimana kalau saya sendiri saja yang meneruskan bisnis emping jagung ini. Karena di rumah beliau itu ada beberapa alat-alat masak dari emping jagung ini yang terbengkalai. Akhirnya beliau mempunyai inisiatif untuk berbisnis emping jagung. Beliau meminta izin kepada temannya dan akhirnya temannya pun menyetujui ide beliau ini. Nah, selanjutnya adalah visi dan misi dari UMKM Emping Jagung Meniko. Jadi Pak Hadi ini selaku pemilik UMKM Emping Jagung Meniko mengatakan bahwa dalam masa depan UMKM Emping Jagung Meniko ini berharap bisa memberikan lapangan pekerjaan menjanjikan bagi masyarakat, terutama masyarakat desa Sudimoro, Kecamatan Megalu. Dan untuk misi sendiri memiliki misi yang cukup jelas dan inspiratif bagi kita, yakni mengenalkan emping jagung sebagai cemilan khas Indonesia dan memberikan kepuasan tersendiri untuk pelanggan dengan memberikan rasa emping yang kaya akan rasa original dan autentik. Nah, saya melaksanakan praktik di UMKM Emping Jagung Meniko ini selama 1 bulan, mulai dari pertengahan Januari sampai akhir Februari, yakni tanggal 26 Februari. Karena ini dalam masa pandemi COVID-19, jadi saya tidak bisa setiap hari melaksanakan praktik di lapangan lembaga. Jadi saya melaksanakan praktik itu tergantung dari lembaga memperbolehkannya itu kapan, saya berangkat jam berapa, atau berapa hari dalam 1 minggu, itu tergantung dari kita melakukan negosiasi dengan lembaga. Nah, untuk jamnya biasanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 13 siang, karena kita sangat membatasi secara langsung pertemuan karena hari ini dan masa-masa pandemi COVID seperti itu. Untuk permasalahan di lapangan sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ditemukan bahwa pemasaran emping jagung meniko ini mengalami sedikit goyah atau agak susah untuk recovery lagi. Jadi bagaimana caranya kita membuat recovery agar bisnis UMKM Emping Jagung Meniko ini mengalami pertumbuhan lagi. Nah, untuk tanggapan dari pihak UMKM Emping Jagung Meniko sendiri, Pak Hadi Wayono mengatakan ada praktik pengalaman lapangan ini, mengungkapkan semoga dengan praktik pengalaman lapangan ini dapat membantu dan ikut memulihkan ekonomi UMKM Emping Jagung Meniko. Tentu saja seperti itu. Jadi kita sebagai pihak dari kampus, entah dari kampus IAIN Tulungagung atau dari kita sendiri seorang mahasiswa itu dapat membantu UMKM
terutama untuk saya sendiri, dapat membantu UMKM Jagung Meniko dalam menghadapi segala kendala pemasaran selama pandemi COVID-19. Nah, seperti itu yang telah saya jelaskan kurang lebihnya. Karena kita mempersingkat durasi, maksud saya, ataupun mempersingkat hasil dari laporan saya, jadi saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari laporan pengalaman praktik saya secara langsung di UMKM Jagung Meniko. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil adalah yang pertama, memiliki strategi pemasaran yang cukup baik merupakan suatu peluang yang bagus untuk UMKM Jagung Meniko. Begitu halnya sebagai satu-satunya pengelola penjagung di Desa Sudimoro, hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik selagi UMKM dapat menjalankannya. Seperti yang kita tahu bahwa dunia bisnis, dunia usaha adalah sebuah dunia yang cukup dinamis. Kalau kita tidak bisa mengkoordinisir atau tidak bisa menjalankan semua rencana dengan baik, maka kita yang akan terpaksa mundur. Yang kedua, pemasaran merupakan inti yang penting dalam mempertahankan minat konsumen. UMKM Jagung Meniko dapat mempertahankan pasar dengan memperhatikan kebutuhan secara umum seperti menjaga dan meningkatkan kualitas bahan dan rasa produk emping jagung yang original. Nah, untuk yang terakhir, pandemi COVID-19 mempengaruhi rantai pemasaran global, mulai dari yang teratas hingga UMKM kecil, seperti yang saya sebutkan. Hal ini juga berpengaruh pada pemasaran dan promosi produk emping jagung Meniko. Nah, UMKM bisa menghadapi kendala pandemi ini dengan menerapkan beberapa manajemen strategi yang sudah direncanakan dan juga bisa memanfaatkan platform e-commerce pada masa digitalisasi seperti saat ini. Jadi menurut saya globalisasi atau digitalisasi sekarang itu menjadi poin ataupun fondasi yang amat sangat penting bagi pebisnis dalam menjalankan bisnis mereka pada pandemi seperti ini, agar bisnis tetap berjalan lancar dan cukup baik, ataupun alhamdulillah kalau memang bisa memperlebarkan sayap menjadi lebih tinggi lagi untuk para pebisnis dan UMKM yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari video saya ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, mulai dari saya yang bicara, mulai dari bahannya saya jelaskan, mulai dari pengeditan video. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga kita selalu diberkahi sama Allah, dan selain kita diberkahi oleh Allah, semoga rezeki akan selalu datang menghampiri kita semua. Untuk para pendengar ataupun teman-teman yang melihat video ini, mohon untuk di subscribe, like, dan komen agar saya menjadi lebih semangat lagi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan dalam video ini. Sekian dari saya, Putratul Andriani. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.